Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! English hospital, Malaysia hospital, Indonesia rumah sakit. Baru gue tahu rumah itu sakit. Namanya rumah untuk orang sakit, geblek. English principal, Malaysia pengetua, Indonesia kepala sekolah. English grandpa, Malaysia atuk, Indonesia apa? Kakek. Ini paling lawak. English bicycle, Malaysia basikal, Indonesia sempina. Bahasa Indonesia dah jadi bahasa rasmi ke-10 UNESCO. Bayangkan, dengan pengiktirafan ini, maka bahasa Indonesia akan menjadi sangat terkenal. Dan saya yakin akan lebih banyak kelas belajar bahasa Indonesia akan dibuka di seluruh dunia. Selepas pengiktirafan UNESCO, saya juga berani jamin satu persatu pertubuhan besar dunia akan turut mengiktiraf bahasa Indonesia sebagai bahasa rasmi. English hospital. Terus bagaimana dengan bahasa Malaysia itu? Yang di saat yang sama bahasa Indonesia justru diolok-olok gitu. Tapi sebenarnya ada juga bahasa mereka yang sebenarnya jadi bahan ejekannya kita, tapi kan kita tidak membahas soal itu. Nah, mereka berani sekali begitu untuk mengolok-olok, mengejek-ejek bahasa Indonesia. Ya tidak apa-apa sih, karena memang negara besar seperti kita banyak hatersnya gitu kan. Seperti tetangga kita itu biasanya seperti itu. Haters kita itu ada di mana-mana. Salah satunya mereka itu. Okey guys, hari ni aku nak cerita pasal bola sepak Indonesia. Okey, tukar dulu kepada bola sepak Indonesia. Liga Lanjut, Indonesia jatuh ke tempat 25 Asia tau. Yes. Bawah sangat. Okey, terlalu bawah, dah sama level dengan Myanmar, dengan Filipina, dengan Timor Leste. Dia punya tahap liga dia tu. Okey, sedangkan pasukan kebangsaan dia boleh katakan antara yang terbaik di Asia ketika ini. Apa masalah dia sebenarnya? Pasukan kebangsaan bagus, tapi liga dekat bawah, bukan dekat sini, tapi dekat sini lah weh. Apa benda je? Ini membuktikan bola sepak Indonesia sebenarnya tak bagus mana pun. Oh. Okey, dia hanya mengharapkan 100% daripada pemain-pemain heritage dia orang yang berada di berpengkalan di luar negara sahaja. Sedangkan liga dia tak setara. Kalau kebiasaan dalam mana negara, bila pasukan negara tu bagus, liga dia mestilah ada bagas ni ke, ataupun sama bagus macam ni ke, bawah sikit ke, okey lah. Tapi kalau dah terlampau bawah macam ni, bola sepak Indonesia perlu bangunkan liga, naikkan liga tu semula untuk bersaing dengan negara-negara ASEAN. Sedangkan dalam negara ASEAN ni, okey, nombor 1 adalah Thailand, dan sekarang ni adalah 7 liga yang terbaik di dalam Asia tau. Sedangkan Malaysia taklah sehebat mana pasukan kebangsaan kita jika nak bandingkan dengan Indonesia, tapi liga kita setara lah. Senang cakap, kita tempat ke-11 Asia. Okey, senang cakap lemah. Liga Indonesia lemah sangat, perlu diperbaiki. Oke, saya pikir ini hanya menjadi persoalan di dalam negeri. Netizen-netizen, pandit-pandit, pengamat sepak bola, YouTuber, TikToker yang berbicara soal bola saja yang berbicara tentang Liga Indonesia. Tetapi rupanya ada juga orang-orang Malaysia yang menaruh perhatian khusus, atensi khusus ke Liga Indonesia. Memang agak sedikit jomblang dengan timnas Indonesia. Ya, ini kita tidak usah marah, kita tidak usah untuk berdebat, karena memang ini fakta.
yang diberikan itu fakta. Ya memang ketika kita diberikan fakta dan di saat yang sama kita berada di zona nyaman, karena kita menjadi marah, karena kita tidak terima dengan fakta yang diberikan oleh orang lain. Tapi kita harus belajar untuk menerima yang dibilang sama abang dari Malaysia ini. Betul, timnas kita ini kalau tidak ada pemain-pemain keturunan, ya kita bukan siapa-siapa. Jadi bersyukurlah kita masih dibantu oleh pemain-pemain keturunan. Jadi kemarin-kemarin yang minta supaya naturalisasi ini di stop, ya pikir-pikir dulu lah timnas kita ini mau dibawa kemana. Di saat yang sama liga kita ada di urutan 25. Itu sudah dirilis langsung sama FIFA loh. Liga Indonesia klasemen untuk di Asia Tenggara itu ada di peringkat 25. Bayangkan, peringkat 25. Nah pertanyaannya, Malaysia ada di mana? Malaysia itu masuk ke dalam 15 besar, bahkan dia ada di urutan 11. Sama-sama dengan Singapura. Indonesia 25, peringkat 25. Bayangkan, itulah sebabnya kenapa liga kita harusnya diperbaiki. Betul, harus bangun, harus bangkit liganya kita. Pertanyaannya, apakah harus sekarang? Tidak harus sekarang, tetapi kita berharap musim depan selanjutnya Liga Indonesia lebih bagus, bisa naik peringkat pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Ya kan, lewati dulu Kamboja, lewati dulu Singapura, lewati dulu Malaysia. Nah ini kita, liga kita ancur-ancuran, makanya kita ada di peringkat 25. Banyak yang harus dibenahi sebenarnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah harus PSSI yang membenahi liga? Tidak harus PSSI. Semua pihak yang terlibat di dalam sepak bola yang dalam tanah air kita yang tercinta ini harus terlibat membangun sepak bola Indonesia. Mulai dari federasinya, mulai dari klubnya, mulai dari supporternya, infrastrukturnya, semuanya harus dibangun. Jadi memang liga kita ini ya kalau boleh dibilang rendah sekali begitu. Jadi tidak heran kalau pemain-pemain keturunan kita itu ketika mereka pindah klub dan ada klub Liga 1 yang berharap mereka bermain di Indonesia di Liga 1, kita rame-rame bilang jangan. Karena apa? Karena liganya itu masih di bawahnya Malaysia begitu. Syukurlah kalau mereka ke Liga Thailand, ada di 10 besar di Asia, oke lah, tidak masalah. Masih kompetitif. Tapi kalau ke Indonesia, aduh, repot sekali. Makanya berulang-ulang kali saya bilang bahwa sepak bola Indonesia ini tertolong karena timnasnya. Suka tidak suka, mau tidak mau, faktanya memang seperti itu. Tertolong itu karena timnasnya bagus sekali. Bagus sekali. Tapi liganya jauh dari kata bagus. Banyak yang harus diperbaiki. Masih banyak. Jadi harapannya kita semoga ke depannya liga kita semakin bagus lah, semakin oke lah. Setidaknya kita kasih kalah Kamboja dulu lah, atau kita masuk 10 besar lah. Iya kan? Jangan kita terkungkung di 25, 24, 23 turun lagi. Itu ya repot sekali. Betul yang dibilang sama si abang ini, jomblang sekali gitu. Di saat timnasnya kita untuk Asia Tenggara itu, wah tidak ada yang bisa dibandingkan dengan negara manapun di Asia Tenggara. Ya liga kita justru hancur. Itu kan perbedaannya. Yang harus diperbaiki sama PSSI dan jajaran-jajarannya lah. Semua orang lah yang terlibat di sepak bola di liga ini. Di usia yang tidak muda lagi, Stefano Lillipali akhirnya kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Stefano Lillipali mungkin menjadi nama kejutan yang akhirnya mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia setelah sekian lama. Ya, Stefano Lillipali sempat terpinggirkan cukup lama dari daftar skuad timnas Indonesia. Stefano terakhir kali dipanggil timnas Indonesia saat FIFA Matchday September 2023 lalu saat laga melawan Turkmenistan. Itu artinya hampir 2 tahun Stefano tak pernah dipanggil lagi ke timnas Indonesia. Ini tentu menjadi kesempatan langka bagi Stefano di usianya yang sudah tidak muda lagi. Ia harus menunjukkan kapasitasnya agar mendapatkan kepercayaan lebih dari Patrick Kluivert buat masuk ke dalam skuad utamanya. Musim ini bersama Borneo FC, pemain berusia 35 tahun itu mencetakkan 22 penampilan dengan berhasil mencetak 5 gol dan 4 assist. Ya, Stefano Lillipali ini salah satu pemain yang cukup senior di Indonesia, timnas juga, liga juga senior. Dia sudah melewati beberapa generasi pelatih. Mulai dari Jackson F. Tiago, kemudian almarhum Alfred Riedel, kemudian Simon Mike Menemi, Alfred Riedel, Sintayong, sekarang di eranya Patrick Kluivert yang masih dipanggil juga. Artinya ya pemain ini sangat dibutuhkan lah di saat Ragnar cedera, sakit, tidak bisa membela timnas, ya Lillipali bisa menjadi opsi.
Guys, nggak ada habis-habisnya guys, tetangga jiran kita ini ngelawak guys. Timnas Malaysia diyakini tetap bisa ke Piala Dunia meski peserta liga lokal berkurang. Kita tahu Perak FC mengundurkan diri dari Liga Super untuk musim depan ya guys, karena tidak bisa membayar gaji pemainnya dan staf-staf pelatihnya. Aduh, Makanya dia mengundurkan diri dari Liga Super Malaysia. Jadi untuk peserta Liga Malaysia musim depan diperkirakan hanya 12 peserta, 12 klub saja ya guys. Karena sedikitnya klub lokal Malaysia, maka pemain lokal Malaysia agak sedikit berkurang. Ini Liga Super Malaysia 12 peserta atau Liga antar kampung ya guys. Dan mereka bilang masih bisa ke Piala Dunia ya guys. Tapi nggak apa-apa, kita doakan saja untuk dek Malay kita, semoga mereka bisa ke Piala Dunia. Tidak apa-apa lah kalau mereka punya mimpi ke Piala Dunia gitu kan. Tapi ya lihat-lihat juga lah, sadar diri itu penting gitu kan. Nah kalau kita bicara soal timnas, memang kita ya di atasnya Malaysia. Jujur saja kita di atasnya Malaysia. Tapi kalau soal liga, ya kita harus fair men. Liga kita ada di peringkat 25, Malaysia di peringkat 11. Ya walaupun ada persoalan juga di Liga Malaysia, tapi ya lebih banyak persoalan di Liga Indonesia gitu kan. Makanya kita ada di peringkat 25, turun malah Kamboja yang naik. Nah itu yang membuat kita bertanya-tanya, kenapa sih Liga Indonesia sampai seperti itu di saat timnasnya lagi wow, lagi bagus-bagusnya, lagi oke-okenya, malah liganya hancur, turun peringkat. Ya semoga Pak Erick Thohir berserta jajaran-jajarannya, kemudian ya orang-orang terkait PT LIB bisa membawa liga kita semakin lebih bagus lagi, lebih ya kompetitif lagi, setidaknya bisa bersaing dengan Singapura atau Thailand lah. Jadi ya pemain-pemain dari luar mau datang ke Indonesia pun tidak pikir-pikir. Ya semoga klubnya juga tidak nunggak-nunggak gaji pemain ya kan. Supporternya tidak lempar-lemparan lagi, supporternya ya boleh protes tapi jangan berlebihan. Ya semoga semua ini bisa diatasi, tapi ya tidak ya butuh waktu yang cukup lama. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Ya kita berharap sepak bola Indonesia lebih bagus lah ke depannya. Karena kalau dipimpin sama orang yang tepat, maka sepak bola kita pasti lebih bagus. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe.